Saya tambahkan ya, terkait dengan pertanyaan tadi ada beberapa tersangka yang dikenakan pasal 340 sama 338. Itu untuk tersangka inisial B ya. Tersangka 2 inisial A itu disangkakan dengan pasal primer 340 KUHP Junto 55 ya. Terus subsidiarnya 38 KUHP Junto 55. Dan itu berarti ketiga-tiganya itu disangkakan juga dengan pasal 480 penadaan secara bersama-sama. Ya. Terus terkait dengan pidana tambahan nanti akan dilihat kualitas dari perbuatan di antara tiga ini, ya. Karena dari tiga ini kan tidak ada satu orang yang tidak terkait dengan pasal 3 pembunuhan ya, berencana ataupun pembunuhan biasa. Jadi nama R itu kena pasal 480 terkait dari rekonstruksi kemarin tidak ada di lokasi kejadian. Jadi begitu kejadian itu yang saya gambarkan. Nanti di persidangan akan terungkap secara terang benderang. Saya kira begitu. Jin. Jelas ya, jadi saya katakan tadi nanti di persidangan akan lebih gamblang. Kita sudah sajikanlah fakta-fakta yang ada di lapangan secara transparan, baik dalam bentuk tadi yang kemarin kita rekonstruksi maupun dalam proses penyidikan para tersangka dan saksi. Dan menambahkan izin, jadi nanti persidangan bersifat terbuka. Peradilan militer itu sama dengan peradilan umum atau peradilan lainnya. Bersifat terbuka, tidak tertutup. Tertutup itu untuk perkara kesusilaan. Jadi di pengadilan umum itu juga kalau kesusilaan tertutup, ya, tidak kita tutup-tutupi. Jadi bersifat terbuka. Mohon silakan nanti diikuti. Ya. Demikian. Ya, Pak, selamat siang semua. Saya Rian dari Kompas.com, Pak. Ini mungkin menambahi pertanyaan tadi. Itu kan tadi Bapak bilang bahwa disebutkan di sini juga dikenakan pasal 340 itu pembunuhan berencana. Itu kan kita tahu bersama bahwa pembunuhan berencana itu kan ada unsur-unsur sehingga bisa disebutkan bahwa itu kategori pembunuhan berencana. Nah, apakah bisa disampaikan ke kami itu unsur-unsur apa saja sehingga bisa dikatakan itu sebagai pembunuhan berencana? Lalu yang kedua mungkin ini kita tahu Bapak Kasal sampai sekarang kan belum memberikan statement terkait penanganan kasus itu. Sepertinya sebetulnya yang ingin kita tahu itu seperti apa atensi khusus dari Bapak Kasal mengenai kasus ini. Itu saja Pak, terima kasih. Jadi ininya klausul pembunuhan berencana itu adalah tersangka itu ada jeda waktu untuk berpikir. Ya, dari hasil tersangka maupun saksi, di situ ada jeda. Ketika pembunuhan biasa itu tersangka ini tidak ada jeda untuk berpikir. Ini ada jeda untuk berpikir. Ya, itu klausul diantaranya. Jadi kalau nanti dalam satu persidangan lah itu akan jelas pasal yang mana yang jelas bahwa Komit Angkatan Laut dan ini menjadi satu atensi Bapak Kasal. Kenapa? Kasus yang begitu besar, Puspomal menyelesaikan cukup singkat menurut saya. Ya, tidak ada 1 bulan di kasus besar itu. Kenapa? Di antaranya adalah atensi pimpinan TNI Angkatan Laut untuk segera selesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya dan transparan. Itu atensi dari beliau. Terima kasih. Mungkin pertanyaan untuk Kautmil 2 Pak Puspomal. Kalau hari ini kita menyerahkan tersangka dan berita acara kepada Kautmil 2, mungkin bisa dijelaskan tahapan berikutnya. Apakah setelah ini langsung persidangan atau butuh waktu menuju persidangan yang terima kasih. Terima kasih. Kemudian kami jawab dan Komandan. Jadi hari ini rencana berkas akan
serahkan ke Auditorat 207 Jakarta. Selanjutnya kami sudah menghitung kira-kira 2 minggu. Nanti akan kami teliti ya, hari ini kami teliti 2 minggu mungkin sudah selesai ya. SPH Bapat akan kami kirim ke Papra secepatnya. Kami sudah koordinasi sama Bapak Kekum Armada untuk segera diterbitkan Kepra, keputusan penyerahan perkara, untuk dilimpahkan di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Jadi kami maraton ya, secepat-cepatnya. Jadi maksimal kami sudah koordinasi sama staf 2 minggu, mudah-mudahan sudah selesai. Di kami ya, di auditorat ya. Nanti persidangannya kami sudah koordinasi sama Pengadilan Militer untuk dipercepat dan transparan ya. Monggo diikuti ya. Gimana, cukup Pak? Jelas?